Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aksyah dengan NIM 240535602196. Saya Putri Zahra Panggetiawati dengan NIM 240535560957. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah analisis dan desain algoritma dengan judul Optimasi Jadwal Kegiatan Mahasiswa, Perbandingan Algoritma Greedy versus Dynamic Programming. Studi kasus yang kami angkat adalah masalah yang sangat relatable dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Bayangkan, setiap minggu kita punya waktu terbatas, misalnya 60 jam, yang harus kita alokasikan untuk berbagai kegiatan seperti tugas kuliah, praktikum, organisasi, seminar, bahkan olahraga. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memilih kombinasi kegiatan yang memberikan manfaat akademik dan pengalaman terbesar tanpa melebihi waktu yang tersedia? Inilah yang disebut dengan masalah Knemsek 0/1 dalam dunia algoritma. Mari kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dihadapkan pada dilema klasik, waktu yang terbatas, namun pilihan kegiatannya sangat banyak. Setiap kegiatan memiliki dua atribut penting. Yang pertama, durasi yang dibutuhkan. Misalnya, tugas pemrograman web butuh 8 jam atau praktikum basis data butuh 12 jam. Kedua nilai manfaat yang didapat bisa berupa nilai akademik, pengalaman, atau skill. Misalnya, belajar untuk UTS punya manfaat 100 poin, sementara olahraga mungkin 40 poin saja. Nah, di sini kita punya inputnya. Di sini ada himpunan kegiatan K, di mana setiap kegiatan punya waktu WI dan manfaat PI, plus kapasitas waktu maksimal Wmax dalam waktu kita 60 jam per minggu. Lalu untuk outputnya, subset S yang memaksimalkan total manfaat dengan constraint total waktu tidak boleh lebih dari 60 jam. Batasannya adalah masalah 0/1. Artinya, setiap kegiatan harus dipilih secara utuh atau tidak sama sekali. Nggak bisa separuh. Nah, pertanyaannya, algoritma apa yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah kita butuh solusi yang pasti optimal, tapi mungkin lambat, atau solusi yang cepat, tapi tidak sempurna? Nah, disinilah kami membandingkan dua pendekatan klasik, yakni ada greedy algorithm yang sangat cepat tapi heuristik, atau dengan dynamic programming yang menjamin solusinya itu optimal. Nah, di sini ada dynamic programming. Dynamic programming ini bekerja dengan prinsip button up atau dengan prinsip button up. Algoritma ini membangun tabel solusi dari submasalah kecil hingga masalah lengkap. Cara kerjanya, untuk setiap item I dan kapasitas W, kita punya pilihan, include item tersebut atau exclude. Kita ambil pilihan yang menghasilkan profit maksimal. Ini menjamin kita dapat solusi global optimal. Kompleksitas waktunya adalah ON kali Wmax. Artinya, waktu komputasi tergantung pada jumlah kegiatan N dan kapasitas waktu W. Nah, ini disebut dengan pseudo polinomial. Keunggulannya menjamin solusi terbaik absolut, tapi kelemahannya untuk Wmax yang besar, algoritma ini sangat lambat dan memakan memori. Sekarang, greedy algorithm pendekatannya jauh lebih sederhana, yang dimana greedy ini bekerja dengan strategi hitung rasio profit per waktu untuk setiap kegiatan. Lalu, sort dari terbesar ke terkecil, kemudian pilih kegiatannya satu persatu, dari atas sampai kapasitasnya penuh. Misal, seminar AI punya rasio 60 dibagi 5, sama dengan 12 poin per jam. Nah, lalu ada belajar UTS punya rasio 100, tapi dibagi 15, sama dengan 6,67. Jadi, seminar AI diprioritaskan. Untuk kompleksitas waktunya adalah O(n) log n. Ini didominasi oleh proses sorting. Ini jauh lebih cepat dari DP, terutama untuk N yang besar. Tapi ingat, greedy hanya membuat keputusan lokal optimal di setiap langkah.
Ini nggak menjamin solusi optimal, hasilnya bisa suboptimal. Untuk menguji performa kedua algoritma ini, kami menjalankan eksperimen dengan parameter berikut. Ini untuk kapasitas waktu Wmax kami tetap 60 jam. Lalu kami variasikan nih ukuran input N dari 10, 50, 100, 250, 500, 750 hingga 1000 kegiatan. Nah, untuk setiap ukuran N dijalankan 5 kali dengan data random yang berbeda. Lalu kami ambil rata-ratanya untuk hasil yang lebih stabil dan reliable. Kami mengukur 4 metrik utama. Ada waktu eksekusinya dalam milidetik, lalu ada total profit atau manfaat yang didapatkan, lalu ada speed up factor, berapa kali greedy itu lebih cepat daripada DP, lalu selanjutnya ada akurasi greedy dalam bentuk persentase profit greedy dibandingkan dengan DP optimal. Baik, sekarang kita lihat hasil eksperimennya. Lengkap kami. Perhatikan, tabel ini menggunakan color coding. Warna merah untuk untuk waktu yang tinggi. Lalu yang warna hijau itu untuk profitnya yang tinggi. Nah, mari kita breakdown per aspek dengan bantuan grafik. Nah, dari grafik pertama, waktu eksekusi linear scale, kita lihat perbedaan yang sangat jelas. Garis merah yang DP itu naik tajam seiring N-nya itu bertambah. Sementara garis biru yang greedy hampir datar di dasar grafik. Pada N sama dengan 1000, DP butuh sekitar 22 hingga 23 milidetik. Sementara greedy hanya butuh sekitar 0,5 milidetik. Bahkan pada N10, DP sudah membutuhkan waktu hampir 1 milisecond. Sedangkan greedy praktis langsung instan. Ini validasi sempurna dari kompleksitas teoritis ON kali W versus ON log N. Nah, lalu grafik yang kedua, dengan skala logaritmik, perbedaan ini lebih terlihat. Nah, pada skala log, hasil garis merah yang di DP naik secara linear dari bawah 10 pangkat 0 atau 1 milisecond ini hingga lebih dari 10 pangkat 1 atau lebih dari 10 milisecond. Sementara garis biru greedy tetap di bawah 10 pangkat 0. Grafik yang ketiga menunjukkan speed up factor. Ini adalah rasio waktu DP dibagi waktu greedy. Perhatikan polanya. Untuk N10, speed up-nya sekitar 26 kali. Tapi untuk atau di saat N-nya itu adalah 100, dia itu melonjak 29 kali. Lalu pada N250 bisa kita lihat kalau speed up-nya sekitar 40 kali. Nah, dan seterusnya untuk sekitar yang 500, N-nya itu 500, speed up-nya 45,5, lalu 750 itu sekitar 38,9 kali, dan pada datanya yang ke 1000 itu, dia melonjak menjadi 55,7 kali. Sekarang, aspek kualitas. Pada grafik keempat, membandingkan total profit. Garis hijau tua adalah DP optimal, sementara garis oranye adalah greedy. Yang menarik, kedua garis ini hampir berhimpit. Terlihat jelas ya bahwa greedy mengikuti DP dengan sangat dekat. Pada N sama dengan 10, DP dapat profit sekitar 280 poin. Greedy juga sekitar 280 poin. Bahkan pada N sama dengan 1000, di mana DP mencapai sekitar 1750 poin, greedy juga mendekati 1750 poin. Jadi gapnya sangat kecil. Lalu untuk grafik kelima, tunjukkan opportunity cost atau harga yang harus dibayar jika memilih greedy. Area merah adalah selisih profit antara DP dan greedy. Perhatikan polanya. Pada N sama dengan 10, selisih hampir 3 poin. Ada fluktuasi di N sama dengan 1000 dan N sama dengan 250 dengan selisih mencapai 5 poin. Tapi kemudian turun drastis pada N sama dengan 500 menjadi sekitar 11 poin, lalu pada N sama dengan 750 memuncak dengan poin sekitar 26 poin. Namun pada N sama dengan 1000 malah turun menjadi hanya sekitar 17 poin. Nah, di grafik terakhir menunjukkan akurasi greedy dengan persen. Garis hijau putus-putus adalah persentase 100%. Nah, greedy konsisten berada di kisaran 98,5%,
hingga 99,6% dari solusi optimal. Pada n sama dengan 10, akurasi hampir perfect di 99,8%. Penurunan terbesar terjadi di n sama dengan 250 dan n sama dengan 750 dengan akurasi 98,7 sampai 98,8%. Tapi ini masih sangat tinggi. Nah, lalu pada n sama dengan 500, akurasi naik lagi menjadi 99,3%. Dan pada n sama dengan 1000, stabil di 99%. Artinya, secara konsisten, Greedy hanya kehilangan sekitar 1-1,5% dari solusi optimal. Mari kita rangkum dalam angka. Rata-rata speed up sekitar 42-48 kali lebih cepat. Rata-rata akurasi Greedy 99%, hanya kehilangan 1% dari optimal, dan maksimum kehilangan profit sekitar 25 poin pada N sama dengan 750 dari total 1.600 lebih poin. Nah, angka-angka ini memberikan gambaran sangat jelas. Greedy memberikan hasil mendekati optimal, yaitu 99% dengan kecepatan puluhan kali lipat lebih cepat. Ini adalah trade-off yang sangat menguntungkan untuk banyak aplikasi praktis. Baik, mari kita diskusikan keunggulan dan kelemahan masing-masing algoritma. Mulai dari dynamic programming. Keunggulan dynamic programming yang pertama, jaminan solusi global optimal. Ini nilai tertinggi yang mungkin dicapai secara matematis terbukti. Lalu yang kedua, sangat reliable untuk decision making kritis. Dan yang ketiga, cocok untuk perencanaan jangka panjang seperti perencanaan semester. Untuk kelemahannya, DP yang pertama, waktu komputasinya tinggi, terutama jika Wmax besar atau N-nya besar. Lalu yang kedua, memori intensif butuh tabel N dikali W. Lalu tidak praktis untuk real-time decision atau dataset sangat besar. Sekarang Greedy algorithm. Keunggulan Greedy yang pertama sangat cepat. Jadi ideal untuk N yang sangat besar atau ribuan kegiatan. Yang kedua, sederhana untuk diimplementasikan dan dipahami. Yang ketiga, memori efisien. Cocok untuk keputusan cepat atau penjadwalan harian. Selanjutnya, kelemahan Greedy. Tidak menjamin optimal. Lalu, hasil bisa bervariasi tergantung distribusi data. Yang ketiga, untuk kasus edge case tertentu bisa jauh dari optimal. Dan yang terakhir, trade-off, kehilangan beberapa persen manfaat untuk kecepatan. Jadi, kapan menggunakan yang mana? Gunakan DP jika prioritas adalah manfaat maksimum mutlak. Data tidak terlalu besar atau N-nya kurang dari 500, ada waktu untuk komputasi dan keputusan penting dan jarang atau planning semester. Lalu gunakan Greedy jika butuh hasil cepat, detik atau menit. Datanya sangat besar, yaitu N lebih dari 1000. Yang ketiga, solusi cukup baik atau acceptable. Yang terakhir, penjadwalan rutin untuk harian atau mingguan. Nah, baik, mari kita simpulkan proyek ini. Dari eksperimen kami, ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, masalah optimasi jadwal mahasiswa dapat dimodelkan secara efektif sebagai knapsack 0/1 problem. Model ini relevan dan applicable untuk real-world scheduling, terbukti dari data kegiatan mahasiswa yang kami gunakan. Yang kedua, hasil eksperimen menunjukkan bahwa Greedy algorithm memberikan performa yang sangat impresif, mencapai 99%, akurasi dari solusi optimal dengan kecepatan 40-50 kali lebih cepat. Ini membuktikan bahwa untuk masalah ini, trade-off menggunakan Greedy sangat menguntungkan. Dan yang ketiga, dynamic programming tetap penting untuk benchmark untuk solusi optimal, namun Greedy algorithm lebih praktis untuk aplikasi real-time. Pilihan algoritma harus disesuaikan dengan konteks, ukuran data, dan prioritas. Apakah optimal mutlak atau cukup baik dengan cepat. Untuk perencanaan semester atau tahun akademik, di mana kita punya waktu untuk berpikir dan prioritas adalah nilai atau pengalaman maksimal, maka gunakan pendekatan sistematis seperti DP. Tapi untuk penjadwalan harian atau mingguan, di mana kita butuh keputusan cepat dan fleksibilitas, pendekatan heuristik seperti Greedy sudah cukup baik. Nah, dari proyek ini, kami belajar bahwa analisis kompleksibilitas algoritma bukan hanya teori. Hasil eksperimen kami memvalidasi Big O notation dengan sangat jelas. O, N dikali W, untuk DP terlihat dari kurva eksponensial pada grafik linear. Dan O, N log N, untuk Greedy terlihat dari kurva yang hampir flat. Dan yang paling penting, algoritma suboptimal tidak selalu buruk. Greedy dengan 99% akurasi dan kecepatan 40-50 kali lebih cepat membuktikan bahwa solusi heuristik bisa sangat valuable. Konteks dan trade-off adalah kunci pemeliharaan algoritma.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.